Di dalam film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Rose yang selalu mendapatkan kesialan di dalam hidupnya. Suatu hari dirinya mengalami kecelakaan yang membuat wajahnya menjadi hancur. Ia pun menjadi sangat sedih karena kini hidupnya semakin menderita. Lalu dia menemukan sebuah klinik yang bisa mengembalikan wajahnya ke bentuk semula. Akan tetapi, di balik itu semua ada sesuatu yang harus dihadapi wanita ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Rose. Rose merupakan seseorang yang bekerja sebagai desainer busana di sebuah perusahaan fashion. Paginya ia pun mulai berangkat pergi bekerja. Tapi karena jalanan sedikit macet membuat Rose terlambat pergi bekerja. Bosnya pun marah karena Rose datang terlambat. Saat jam makan siang, di sini terlihat bahwa Rose merupakan seseorang vegetarian. Walaupun dia bukan model, Rose hanya memakan makanan yang vegetarian untuk tetap menjaga berat badannya. Walaupun dia sudah lama bekerja di perusahaan fashion, Rose sama sekali tidak akrab dengan rekan-rekan kerjanya karena Rose memiliki wajah yang kurang cantik. Di tempat kerja itu, dirinya hanya memiliki satu teman baik bernama Chelsea yang menjadi model di perusahaan tersebut. Dahulu Rose ini memiliki orang tua, namun orang tuanya mengalami kecelakaan yang menyebabkan Rose ini menjadi anak yatim piatu. Lalu orang tua Chelsea mengasuh Rose dengan penuh kasih sayang. Itulah kenapa Chelsea selalu peduli padanya. Dia sudah menganggap Rose sebagai saudara kandungnya sendiri. Kebetulan kantornya ini mengadakan acara. Brad, salah satu rekan kerjanya, langsung mengajak Rose untuk pergi berkencan ke acara tersebut. Tak terasa malam pun tiba. Rose langsung pergi ke acara yang diadakan kantornya. Di tempat itu dirinya langsung bertemu dengan Brad. Saat Rose ingin ke kamar mandi, dirinya secara tidak sengaja mendengar percakapan rekan kerjanya yang mengatakan bahwa Chelsea yang menyuruh Brad untuk berkencan dengan Rose. Hal itu semata-mata karena Chelsea kasihan terhadap Rose yang selalu menyendiri. Mendengar percakapan tersebut, dirinya menjadi marah pada Chelsea. Ia pun memutuskan untuk pergi dari acara itu. Tapi naas, Rose mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Usai kecelakaan itu, Rose mengalami luka yang sangat parah di bagian wajah dan perutnya. Ia tidak sadarkan diri selama semingguan. Si dokter menyarankan Rose untuk menjalani serangkaian pemeriksaan rekonstruksi wajah agar wajah Rose bisa disatukan kembali. Rose yang mendengar saran dari dokter mencoba untuk melihat wajahnya sendiri. Saat ia melihat wajahnya melalui sebuah cermin, dirinya sangat terkejut karena wajahnya tampak seperti seorang monster. Walaupun Rose mengalami luka yang cukup parah, Chelsea sebagai teman baiknya selalu mendukung dan mensupportnya. Ia sudah semingguan menemani Rose yang berada di rumah sakit dikarenakan Rose sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Selama semingguan dirawat, Rose lalu diperbolehkan untuk pulang oleh dokter tersebut. Untuk bisa mengecek dan memantau kondisi Rose, Chelsea menyuruh Rose untuk tinggal di tempatnya saja. Di rumah Chelsea, ia mulai menjelaskan tata letak benda-benda yang akan dibutuhkan oleh Rose. Tak lupa, Chelsea sudah menyiapkan beberapa makanan vegetarian yang disimpan di kulkas. Setelah selesai menjelaskan semuanya pada Rose, dia pun memutuskan untuk pergi karena ada urusan penting. Di rumah, Rose mulai melihat kembali wajahnya yang sudah hancur. Ia seperti pasrah dan tidak terima kalau wajahnya menjadi seperti itu. Saat ia mengecek email di laptop miliknya, ia secara tidak sengaja melihat sebuah pesan dari sebuah klinik bernama Klinik Burox. Klinik Burox memiliki sebuah metode untuk menyembuhkan luka yang sangat parah yang biasa disebut dengan transhumanism. Karena Rose sedikit tertarik, esoknya pun ia mengajak Chelsea untuk pergi ke tempat tersebut. Sesampai di sana, ia disambut hangat oleh seorang dokter bernama Dr. William Burox. Dr. William menjelaskan bahwa luka yang dialami Rose bisa disembuhkan dengan mudah menggunakan metode transhumanism. Metode ini bisa merekonstruksi semua kerusakan yang dialami oleh Rose. Tapi Rose menolak hal tersebut karena dirinya tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk melakukan metode itu. Namun Dr. William dengan cepat mengatakan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh klinik. Awalnya Rose sedikit takut karena dia khawatir jika terjadi apa-apa pada dirinya sendiri. Namun dengan cepat Chelsea mulai menghiburnya. Esoknya proses operasi pun segera dimulai, di mana si Dr. William menambah luka yang dialami Rose dengan sebuah implan. Tapi anehnya implan yang diberikan seperti ada sel-sel yang hidup. Singkat cerita saja operasi pun berjalan dengan lancar. Brad kemudian mengunjungi Rose untuk melihat kondisinya saat ini. Tapi saat keluar terlihat Brad sedang berbincang-bincang dengan Dr. William. Tak berselang lama, Rose pun akhirnya tersadar.
Ia pun langsung membuka seluruh perban yang menutupi wajahnya. Ia pun sangat terkejut ketika melihat wajahnya kembali seperti sedia kala. Bahkan wajahnya kini menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Tak lama setelah itu, Rose mulai mengalami keanehan pada tubuhnya sendiri, di mana dirinya sering mengalami rasa sakit di bagian perut. Setelah itu, Rose pun keluar untuk mencari udara segar. Tetapi, ia malah bertemu dengan seorang pria yang sedang berenang. Tanpa banyak basa-basi, Rose pun langsung mencium pria tersebut. Tetapi bukannya malah mencium, ia malah menggigit bibir dari pria tersebut hingga berdarah. Ia pun dengan cepat kembali ke dalam klinik. Lalu keesokan harinya, Rose mulai menceritakan tentang kejadian di kolam renang, di mana ia secara tidak sengaja menggigit bibir dari seorang pria. Tapi dengan cepat Dr. William mengatakan bahwa itu adalah gejala-gejala yang biasa dialami pasca operasi. Dokter itu juga mengatakan bahwa kondisi Rose saat ini sudah mulai membaik. Oleh karena itu, Dr. William memperbolehkan Rose untuk pulang ke rumah. Tapi sebelum itu, Dr. William memberikan sebuah obat pencegahan transformasi hasil pencakukan immortal yang dilakukan sebelumnya. Tak lupa, dokter itu juga memberikan sebuah minuman yang katanya itu adalah sebuah cairan super protein yang mudah dicerna. Tanpa banyak berkata-kata, Rose langsung membawa semua obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Pada akhirnya ia pun dijemput oleh Chelsea. Chelsea pun sangat terkejut ketika melihat luka Rose yang sudah hilang dan wajah Rose menjadi lebih cantik. Karena operasi yang berjalan dengan lancar, Chelsea langsung mengajak Rose untuk pergi bersenang-senang di sebuah klub. Tetapi sesampai di sana, ia malah bertemu dengan bosnya. Bosnya sangat kagum dengan gaun yang dirancang oleh Rose itu sendiri. Di tempat itu, Rose dan Chelsea pada akhirnya mulai bersenang-senang. Tapi saat Rose ingin mengajak seorang pria untuk melakukan mantap-mantap, dia langsung menggigit dan juga mencakar orang tersebut. Dan ternyata, itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Rose. Ia lalu meminum cairan yang diberikan oleh Dr. William. Di tempat lain terlihat seorang pria yang pernah berciuman dengan Rose di kolam renang. Pria itu merupakan seorang aktor yang sedang melakukan syuting. Namun di sini terlihat si pria menunjukkan gejala-gejala aneh saat syuting. Tak lama setelah itu, si pria langsung menggigit aktor lain layaknya seperti seorang kanibal. Orang-orang yang berada di tempat itu mencoba untuk menghentikan pria tersebut. Di tempat lain, terlihat Rose mengalami sakit di bagian perut hingga membuatnya menjadi pingsan. Bangun-bangun, dia langsung membuka kulkas untuk meminum cairan yang diberikan oleh Dr. William. Namun anehnya, yang awalnya Rose adalah seorang vegetarian, kini lebih tertarik dengan daging dan darah. Sadar kalau dirinya mulai mengalami keanehan, ia langsung menelpon Chelsea untuk menyuruhnya segera pulang. Namun sayang, Chelsea tidak mengangkat telepon dari Rose. Tak terasa malam pun tiba. Rose lagi-lagi mulai berhalusinasi dan mengikuti seorang pria dari belakang. Tahu dirinya diikuti, pria itu kemudian mengajak Rose untuk masuk ke dalam mobil. Di mobil si pria, Rose langsung menggigit pria tersebut. Tak lama kemudian, Rose langsung terbangun dari tidurnya. Tapi anehnya saat ia terbangun terdapat darah di bagian tangan dan juga mulutnya. Seolah-olah hal yang dialami di mimpinya itu merupakan kejadian nyata. Ia pun dengan cepat pergi ke klinik untuk berkonsultasi dengan Dr. William. Rose mulai bercerita bahwa dirinya lebih tertarik dengan daging dan darah. Bahkan dia sampai menggigit orang yang tidak dikenal di dalam sebuah mobil. Namun dengan cepat Dr. William berkata bahwa Rose hanya mengalami halusinasi semata. Di tempat lain terlihat seorang dokter di sebuah rumah sakit mulai menginvestigasi seseorang yang tiba-tiba saja berubah menjadi mirip seperti zombie. Terlihat sudah banyak korban yang telah menjadi zombie. Mereka semua tidak tahu pasti penyebab orang-orang tersebut berubah menjadi zombie. Mereka takut jika virus-virus itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Untuk mengatasinya, mereka mulai mengisolasi orang-orang yang memiliki gejala-gejala aneh. Keesokan harinya saat Rose mulai bekerja, dirinya dihampiri oleh Brad untuk mengajaknya makan siang. Di sebuah restoran, anehnya Rose menggigit lidahnya sendiri. Saat dicek ternyata di dalam mulutnya terdapat banyak sekali taring. Takut terjadi apa-apa pada dirinya, ia memutuskan untuk kembali ke klinik untuk menemui Dr. William. Namun di saat bersamaan muncul seseorang yang pernah Rose gigit di dalam halusinasinya. Orang tersebut ternyata telah berubah menjadi zombie dan mulai menyerang pelanggan di restoran itu. Dengan cepat, Brad langsung membunuh orang tersebut. Tak berselang lama, Rose pun terbangun dari tidurnya. Ia mengira bahwa semua kejadian yang ia alami sebelumnya adalah kejadian nyata. Saat ia meminum cairan protein yang diberikan oleh Dr. William, ia secara tidak sengaja menumpahkan cairan tersebut. Dirinya sangat terkejut karena di dalamnya terdapat darah.
Mengetahui hal itu, mulai saat ini Rose berhenti meminum cairan yang diberikan oleh si dokter. Tanpa berlama-lama, dirinya pun pergi bekerja untuk memperkenalkan desain busana yang sudah ia rancang. Bosnya sangat kagum dengan rancangan busana yang dibuat oleh Rose. Pada akhirnya, rancangan busana Rose terpilih untuk diperkenalkan kepada publik. Di sisi lain, terdengar sebuah berita yang menyatakan bahwa virus-virus zombie itu mulai menyebar ke seluruh kota. Untuk mengantisipasinya, seluruh masyarakat diminta untuk berdiam diri di dalam rumah untuk sementara waktu. Pada malam hari saat acara perkenalan busana kepada publik, Rose tidak melihat kehadiran temannya yaitu Chelsea. Chelsea lah yang akan menjadi model untuk memperagakan busana yang telah ia rancang. Takut ia tidak datang, Rose memutuskan untuk menelponnya di luar tempat itu. Tapi saat Rose keluar, tiba-tiba Chelsea datang dengan gerak-gerik yang aneh. Rupanya Chelsea ini telah tergigit oleh seseorang yang menyebabkan dirinya mulai terinfeksi oleh virus zombie. Sementara di luar ruangan terlihat Rose mengalami sakit di bagian perutnya. Di saat bersamaan datanglah dua orang yang tidak dikenal mulai merekam Rose. Namun tiba-tiba keluar sebuah tentakel dari tubuh Rose dan mulai menyerang orang-orang itu. Brad tiba-tiba datang dan menyuntikkan sesuatu kepada Rose. Orang yang tergigit oleh tentakel tadi tiba-tiba berubah menjadi zombie. Brad ternyata tahu gejala-gejala yang dialami oleh Rose. Dengan cepat, ia ingin mengajak Rose untuk menemui Dr. William. Tapi Rose lebih memilih untuk tetap melihat peragaan busana yang telah ia rancang. Hal ini telah menjadi mimpi Rose sejak dulu dan ia tidak akan melewatkan hari spesial ini. Saat para model mulai memperagakan busana, tiba-tiba Chelsea berubah menjadi zombie. Ia langsung menggigit rekan modelnya dan juga bosnya sendiri. Di saat bersamaan tiba-tiba polisi datang dan langsung menembak orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus tersebut, termasuk Chelsea. Brad dengan cepat membawa Rose ke klinik Burroughs untuk menemui Dr. William. Di klinik tersebut akhirnya Rose sadar bahwa semua virus yang menyebar disebabkan oleh dirinya sendiri. Awal mula Rose menyebarkan virus itu saat dia menggigit seorang pria di kolam renang. Ternyata ia menyadari bahwa semua kejadian yang dialami merupakan kejadian nyata. Dr. William Burroughs kemudian mengajak Rose dan juga Brad pergi ke sebuah ruangan. Ternyata, Dr. William menjebak mereka berdua di dalam sana. Si dokter langsung mengawasi mereka dari ruang kerjanya. Ternyata di ruangan tersebut terdapat istri dari Dr. William yang sudah bermutasi menjadi monster. Dr. William menjelaskan bahwa istrinya lah yang pertama kali menjalani proses transhumanism. Penyakit kanker yang dialami istrinya menyebabkan immortal yang ada di dalam tubuhnya menjadi kacau, di mana kankernya yang malah menjadi immortal bukan tubuhnya. Akibatnya, istrinya berubah menjadi menyeramkan. Ternyata Brad telah dibayar oleh Dr. William untuk mengawasi kemanapun Rose pergi. Brad kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin melindungi Rose. Di saat bersamaan Dr. William langsung menyiramkan cairan darah kepada Brad. Ternyata, darah menjadi pemicu untuk transhumanism yang sedang dikembangkan oleh Dr. William. Transhumanism itu harus terus mengkonsumsi darah dan daging agar tidak menjadi kacau. Selama ini Dr. William memberikan obat dan cairan yang berasal dari darah supaya transhumanism di dalam tubuh Rose menjadi tetap tenang. Maka dari itu ketika Rose tidak memakan dan meminum obat dari Dr. William, dirinya sangat haus akan darah dan cenderung melakukan tindakan sadis. Hal tersebut terjadi karena transhumanism yang memicu keinginan Rose untuk memakan daging dan juga meminum darah. Jadi intinya Dr. William ini sengaja mencari seseorang untuk dijadikan bahan eksperimen transhumanism yang telah ia kembangkan. Kini Rose telah menjadi bahan eksperimen yang paling sempurna. Cairan darah yang terdapat di tubuh Brad membuat Rose langsung mengeluarkan tentakelnya untuk membunuh Brad. Rose yang tidak ingin membunuh Brad langsung memotong tentakelnya menggunakan pisau. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Brad telah meninggal di tempat tersebut. Rose yang sangat-sangat marah langsung membunuh istri dari Dr. William menggunakan pisau. Setelah berhasil membunuh istri dari si dokter, Rose memutuskan untuk bunuh diri agar dirinya tidak dijadikan eksperimen oleh Dr. William. Scene kemudian berpindah menyiarkan sebuah berita yang menyatakan bahwa semua orang yang telah terinfeksi oleh virus itu telah disuntik mati dikarenakan tidak ada vaksin yang bisa membuat orang-orang itu sembuh. Lalu di klinik terlihat Dr. William mulai menyiapkan makanan dan minuman dari darah untuk seseorang. Ternyata makanan dan minuman itu diberikan untuk Rose yang ternyata dia masih hidup. Kini Rose sudah sepenuhnya menjadi manusia immortal yang memiliki tingkat regenerasi yang sangat tinggi jika dia memakan daging dan darah. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf.
Oke, see you next video guys.